منك انت. مشي نتذكر عدروب ويمرجحنا الغرام، ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan bercerita kepada kalian tentang ilmu qasas Al-Quran. Nah, pengertian ilmu qasas Al-Quran adalah ilmu yang membahas kisah-kisah umat dan nabi terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak mengandung pelajaran tentang kejadian pada masa lalu seperti kisah para nabi yang mengandung dakwah serta mujizat untuk memperkuat atau memperkokoh dakwahnya. Kemudian macam-macam qasas Al-Quran itu ditinjau dari dua segi. Yang pertama yaitu segi waktu. Nah, dari segi waktu ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kisah hal-hal gaib pada masa lalu, yaitu kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera yang terjadinya pada masa lampau, seperti kisah Maryam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 44, yang artinya yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu atau Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Kemudian yang kedua yaitu kisah hal-hal gaib pada masa yang akan datang, yaitu kisah-kisah yang menceritakan peristiwa mendatang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian kisah tersebut benar-benar terjadi seperti jaminan Allah terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW dari penganiayaan orang kafir. Nah, yang ketiga kisah hal-hal gaib pada masa kini, yaitu kisah-kisah yang menerangkan hal-hal gaib pada masa sekarang seperti kisah tentang Allah dan segala sifatnya, kemudian para malaikat, jin, dan hari kiamat sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-6. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-6 yang artinya yaitu hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, dan adapun orang-orang yang berat timbangannya maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kemudian ditinjau dari segi materi ada 3 macam, yaitu kisah nabi-nabi. Al-Quran mengandung cerita tentang dakwah para nabi dan mukjizat-mukjizat para rasul dan sikap umat-umat yang menentang serta marhalah-marhalah dakwah dan perkembangannya, di samping menerangkan akibat-akibat yang dihadapi para mukmin dan golongan-golongan yang mendustakan seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Harun, dan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kisah yang berpautan dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan orang-orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya, seperti kisah orang-orang yang pergi dari kampung halamannya yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, dan seperti kisah Tolut, Jalut, 2 putra Adam, serta Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Kemudian ditinjau dari segi panjang pendeknya kisah ada 3 macam. Yang pertama kisah panjang, misalnya kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 12 yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan kemudian memiliki kekuasaan. Yang kedua kisah yang lebih pendek dari bagian yang pertama seperti kisah Maryam dalam surat Maryam ayat 19, kisah Ashabul Kahfi pada surat Al-Kahfi ayat 18. Kemudian yang ketiga ada kisah yang jumlahnya kurang dari 10 ayat, misalnya kisah Nabi Lut dan Nabi Hud dalam Quran surat Al-A'raf. Kemudian faedah mempelajari ilmu qasas Al-Quran yaitu yang pertama, kita menjadi tahu prinsip-prinsip dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang disampaikan pada Nabi. Kemudian memantapkan hati Rasulullah dan umatnya, serta memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap kemenangan yang benar dan kehancuran yang fatal. Kemudian untuk memperlihatkan kebenaran Rasulullah di dalam dakwah dan kemukjizatan Al-Quran. Yang terakhir, menanamkan pendidikan akhlakul karimah dan mempraktekannya dalam hati dengan mudah. Kemudian materi yang terakhir yaitu kebenaran kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bernilai ibadah dalam membacanya, dan tidaklah kisah yang ada di dalam Al-Quran kecuali kebenaran sejarah yang dituangkan dalam kata-kata yang indah dan tersusun rapi yang terdiri dari lafaz-lafaz dan uslub-uslub yang indah. Nah, apa saja yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran adalah benar semuanya, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul adzim, yang artinya kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas partisipasinya sudah mendengarkan cerita tentang ilmu qasas Al-Quran dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مشينا الذكر عدروب ويمرجحنا الغرام، ليش بعدنا كيف فاكرنا ينساها كل أحلام، يا ليل البعد ونثرنا عن فارق هالأيام.